pada kesempatan kali ini, kita sangat beruntung sekali nih. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari Cemil Cimol, Sedotin, seorang konten kreator, ibu dari 3 orang anak. Ya, yang bisa manage waktunya dengan sangat baik antara bisnis, keluarga, hingga prestasi anaknya di sekolah. Oke, kita berikan aplaus secara virtual kepada Ibu Tari Agustin. Halo, Halo. Oke. Nah, Ibu, selamat datang Ibu Tari. Enaknya dipanggil halo. apa nih? Ibu, Ibu Mbak, Kakak, boleh, atau apa? ibu boleh, kakak Oke. boleh, ibu aja lah ya, karena kan banyaknya ibu-ibu yang lagi Oke. pesertanya. Oke, Ibu Tari. Gimana nih kabarnya? Sehat, Ibu Tari? Alhamdulillah sehat, udah Alhamdulillah. anak-anak udah dititipin. Wow. Padahal pengen langsung coba nih. Gimana cara membaginya lagi bekerja sama Itu dia salah satunya harus Mm, tahu apa bisa manage waktunya sebenarnya mm, dan kerja sama juga sih sama suami sama mm. keluarga gitu. Oke, oke. Nah, sebelum ke topik yang berat-berat nih, mungkin ibu bapak di sana pengen tahu nih, gitu kan. Pengen kenal nih sama Bu Tari nih. Kesibukannya ngapain aja sih? Kalau tadi saya bacain kan bisnismen, businesswoman gitu kan. Terus konten kreator juga gitu kan. Ibu dari orang Hmm. kesibukan kesehariannya kayak apa sih kalau boleh tahu, Bu Tari? Jadi aku kenalan dulu ya Boleh. sebenarnya. Aku Tari. Jadi sebenarnya emang dulu banget waktu sekitar abis lulus SMA itu aku emang langsung kerja. Hmm. Nah, sempat kerja cuma 1 sampai 1,5 tahun lah kalau nggak salah. Hmm. Itu kerja terus udah gitu, tapi itu posisinya pas lagi uh, abis kuliah kan posisinya udah punya anak ya, udah punya anak Hmm. satu. Hmm. Nah, jadi itu tuh sebenarnya ada perasaan dilema gitu. Anak ditinggal di rumah, tapi Hmm. kerja di Hmm. luar gitu. Terus Hmm. tapi kan mesti ambil salah satu ya, maksudnya mesti mesti ada yang dikorbankan gitu. Hmm. Nah, terus di samping itu dulu aku punya bisnis yang iseng-iseng sebenarnya pas lagi kerja itu. Nah, itu yang Hmm. Cemil Cimol itu Hmm. dari tahun 2009. Hmm. Nah, jadi bisnisnya iseng-iseng aja sebenarnya Hmm. cuma buat tambah-tambahan aja. Nah, Hmm. zaman itu tuh baru ada Twitter, Hmm. belum ada, maksudnya belum ada Instagram gitu. Twitter tuh baru-baru booming. Jadi kita pemasarannya tuh dari nge-tweet gitu, terus Hmm. Facebook Hmm. juga segala Hmm. macam. Jadi kayaknya kok masih bisa dihandle sendiri nih sambil kerja gitu. Hmm. Nyatanya memang nggak bisa tuh kerja juga terus bisnis juga berjalan, maksudnya sama-sama berjalan sukses gitu. Hmm. Nah, terus akhirnya saat itu aku mutusin kayaknya anakku yang besar nih udah mau masuk SD kan. Hmm. Jadi kayaknya aku harus milih mau fokus sama anakku atau aku eh, ya udah gitu kerja aja, mau mau Hmm. mau berkarir aja gitu. Akhirnya di situ aku mutusin untuk ya udah deh, kayaknya aku bisa nih bisnis di rumah jadi anakku bisa dapat perhatian dari aku juga gitu, maksudnya aku bisa di rumah sambil nganter jemput anak nemenin dia belajar gitu, karena kan Hmm. aku ngerasa nih SD saatnya dia kayaknya memulai fondasi dirinya dia gitu, Betul, jadi betul. aku membersamai dia gitu. Terus ya udah akhirnya aku memutuskan untuk resign terus Hmm. mengembangkan bisnis Cemil Cimol ini. Jadi memang Hmm. Cemil Cimol ini tuh makanan dari aci ya. Iya, cimol ya, aci di Iya, cimol. iya. Nah tadinya tuh aku jualannya offline. Jadi karena kan awalnya iseng kan. Hmm. Nah Hmm. Hmm. jualnya offline. Jadi kayak ada orang yang ngitar pakai gerobak gitu. Hmm. Nah cuma Hmm. karena memang aku rajin nge-tweet, 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 akhirnya tuh awalnya dari temen-temenku ya, apa sih tar gitu, Hmm. mau dong cobain, ya udah aku coba kirim-kirim tester segala macam, ternyata kok Hmm. jadi rame nih gitu, akhirnya Hmm. aku bikin account cemil-cimol sendiri. Hmm. Ya udah dari situ aku pikir, wah nih peluangnya bagus juga nih ya gitu, Hmm. online nih, jadi Hmm. online bisa nih. Nah ternyata pas lagi aku mulai nge-tweet, rajin nge-tweet itu
kok lama-lama pesanan online-nya naik nih dibandingin Yang seharian seharian. ngiter, udah capek kan, dapatnya cuma seberapa sih gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya ya udah, oh ya udah deh, coba kita jual online, jadi trial and error lah segala Hmm. macam. Nah, terus karena aku udah resign saat itu, terus aku merasa ya anaknya kan udah SD nih ya, Hmm. selama anaknya sekolah merasa sepi gitu ya, kok kayaknya sepi gitu. Yang tadinya kerja dari Senin sampai bahkan Sabtu Minggu suka masuk Wah, kerja luar gitu. biasa. Terus kok jadi sepi gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut S2 saat itu. Wih, Nah, S2. tapi S2 aku malam. Jadi jam Hmm. karena biasanya S2 kan jamnya malam ya, Hmm. abis maghrib gitu. Hmm. Jadi di situ aku ngerasa aku harus mengembangkan diri juga, tapi Hmm. kan dari pagi sampai sore aku udah membersamai anakku dulu gitu. Jadi Hmm. istilahnya aku udah memanage waktuku bareng anakku, dia sekolah, tugas-tugasnya segala macam udah selesai, dia udah siap mau tidur, aku berangkat buat S2 gitu, buat kuliah lagi. Nah, Oke, berarti tadi luar terus biasa banyak ya tadi dari awalnya paginya mastiin anaknya iya, perkembangan belajar sekolah segala macamnya sambil bisnis sambil kuliah lagi gitu kan. iya. Luar. Terus ya udah akhirnya kuliah lagi, selesai kuliah ya akhirnya melanjutkan bisnis itu. Jadi sambil kuliah sambil kerja di rumah Hmm. gitu. Nah, Hmm. itu yang bikin, dan itu berlangsung sampai sekarang. Hmm. Pernah dapat tawaran mau kerja lagi gitu kan. Hmm. Ntar kan pasti ya ada suara-suara ya Iya. yang sayang nih udah S2 kok kerja di rumah aja Hmm. gitu, jadi Hmm. ibu rumah tangga aja. Pokoknya ya di situ aku ya ada lah, pasti orang yang kayak gitu ada lah gitu. Hmm. Udah capek-capek S2 ujung-ujungnya di rumah gitu. Tapi menurutku nggak kayak gitu. Menurutku Hmm. walaupun justru anakku dibimbing sama ibu yang bisa memanage waktu, ibu yang berpendidikan, itu madrasah utamanya anak-anak gitu. Luar biasa. Guru pertama seorang anak pasti ibunya Gurunya, pasti iya betul. betul. Oke, oke. Nah, Gitu. ini BTW S2-nya ambil jurusan apa nih? Strategi marketing. Oh, Jadi pantesan bisnisnya lancar banget ya. S1-nya aku marketing communication, Hmm. S2-nya strategi marketing gitu. Oke, Mau oke. S3 tapi mendingan biayanya kayaknya buat anak sekolah aja. Oke, oke, oke. Nah, berarti Karena tadi, sekarang anaknya udah 3. tadi yang pertama anaknya Ya, usia berapa, Bu? BTW? sekarang anak yang pertama itu kelas 3 SMA, Wah, jadi udah udah mau kuliah. mau kuliah. Nggak kelihatan Yang loh ke kayak ibu yang seorang anaknya mau kuliah. Kirain masih anaknya masih SD gitu. Alhamdulillah. Yang kedua tahun depan SD, yang Heeh, ketiga baru 1 tahun, jadi jaraknya jauh banget. jauh-jauh. Oke, Mm-mm. oke. Nah, tadi sih maksudnya menarik banget tadi antara ngebagi waktunya tuh antara keluarga, antara anak sama bisnis bahkan sama sampai dulu kuliahnya itu gimana sih cara atur waktunya, manage waktunya biar semuanya bisa jalan maksudnya kan kalau saya lihat kan maksimal nih maksudnya anaknya tetap bisa sekolah dengan baik gitu kan, bisnisnya tetap jalan, kuliahnya tetap lancar. Itu bagi waktunya seperti apa sih Bu Tarik kalau boleh tahu? Sebenarnya sih waktu awal-awal juga ngerasa overwhelming banget gitu ya. Hmm. Apalagi kemarin kayaknya udah tahu nih flow-nya pas lagi anak baru 1, terus Hmm. tiba-tiba anak jadi 2 beda lagi flow-nya. Apalagi sekarang anak Hmm. jadi 3 gitu kan, beda lagi Betul, betul. flow-nya gitu. Jadi memang aku juga masih belajar untuk manajemen waktu, dan Hmm. kuncinya kita memang harus mecut diri sendiri ya, karena mau siapa Hmm. yang memotivasi kita kalau bukan kita sendiri gitu. Karena kan Hmm. katanya jantungnya rumah tangga itu ada di si Seorang ibu ibunya betul, sendiri ya. betul, betul. Heeh. Nah, jadi aku suka banget yang namanya journaling. Hmm. Artinya aku tuh setiap pagi tuh eh, bikin catatan gini ya, bikin catatan yang isinya hari ini tuh harus ngapain To-do gitu, list-nya apa aja hari ini gitu. harus nulis apa aja. Jadi Hmm. ya terserah sih mau di handphone mau di tab segala macam, tapi aku tuh pribadi lebih suka nulis gitu di notes, Hmm. tulis. Jadi mungkin itu sebagai stress reliever juga kali ya buat Hmm. nulis pagi ini yang
dari yang pertama banget tuh harus ngapain sih. Jadi Hmm. aku tuh emang tiap pagi schedule aku tuh kalau setiap hari aku tuh jam setengah lima udah bangun, Hmm. nyiapin bekalnya anak dua sama suami Hmm. buat ke kantor, buat ke Hmm. sekolah gitu. Terus selesai sarapan itu biasanya anakku yang bayi udah bangun. Hmm. Nah, terus aku ngurusin dia dulu, nganterin anak-anak sekolah. Sedangkan yang bayi ini untung di rumahku tuh ada tanteku yang bisa bantuin Hmm. aku paling Hmm. gak jagain anak Jagain. gitu. Jagain sebentar. Terus abis selesai nganterin anak-anak sekolah, biasanya aku seminggu 3 kali tuh olahraga tapi di rumah karena aku tuh nggak mungkin banget kayak nge-gym keluar tuh udah habis waktu lah pasti. Jadi udah mendingan olahraga di rumah deh jadi bisa sambil istirahat ngeliatin yang baik gitu kan. Nah, Hmm. terus abis itu biasanya aku baru tuh nulis hari Hmm. ini tuh apa yang harus dikerjain apa gitu. Jadi emang time managementnya tuh mesti rajin ya, mesti Hmm. jelas gitu hari ini harus apa, harus apa, harus apa. Nah, biasanya ya memang pasti ada gangguan. Gangguan itu ya dari Hmm. anak-anak ya, maksudnya tiba-tiba yang kecil mau tidur, ntar harus jemput yang kakaknya sekolah, harus jemput adiknya sekolah gitu, pasti kayak gitu tuh pasti. Jadi kalau dibilang jadi ibu rumah tangga tuh enak sebenarnya nggak juga ya. Ibu rumah tangga tuh pekerjaan berat loh, pekerjaan yang mulia pokoknya kayak gitu. Jadi eh, time management yang paling penting itu time management. Yang kedua, eh, kalau menurutku dulu aku tuh ingin sekali menjadi ibu yang sempurna. Hmm. Hmm. Harus bisa mandiri, harus bisa ngurus suami, harus bisa anak-anak semua istilahnya. Terus Hmm. rumah harus rapi, masak harus gini gini gini. Aku tuh kayak gitu, aku tuh orangnya Perfeksionis ya. perfeksionis banget gitu. Nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh ada yang ini. Hmm. Tapi ya itu yang aku bilang proses belajar punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga itu kan berbeda gitu. Jadi makin kesini aku eh, terutama ibu-ibu ya harus menyayangi diri sendiri juga. Hmm. Hmm. Jangan sampai kita pengennya 100 tapi mental sama fisik kita lelah jadinya Hmm. Nggak yang 100 maksimal itu ya. nggak nyampe, nggak Hmm. pernah nyampe gitu loh. Jadi nggak apa-apa targetnya 100 tapi kita cuma dapat 70, it's okay gitu. Tapi Hmm. kita tuh all in gitu di situ. Artinya misalnya jangan gini mau mau lagi kerja tapi pengennya anak juga keurus tapi kerja jadi sambil main handphone terus sambil iya yeah, jadi kerjaan Malah nggak nggak fokus fokus ya. anak Nggak anak fokus. juga nggak ngerasa ibunya ada gitu jadi Hmm. kalau anak lagi ngobrol lagi mi lagi ngajak ngomong taruh aja dulu handphonenya sebentar Hmm. itu Betul, kan betul, nggak betul. nggak akan Menyita waktu banyak ya akhirnya. menyita waktu banyak Hmm. dia butuh 10 menit tapi udah selesai gitu Iya. dibandingin dibandingin kita selama Disambi ya. setengah jam atau 1 jam kita gini 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 terus akhirnya kerjaannya berantakan anak juga Hmm. rewel kan pasti kan anak kalau nggak dapat perhatian dari orang tuanya rewel kan dia Betul, akan betul. terus-terusan gitu manggil manggil terus-terusan gitu kayak gitu sih terus intinya ini sedikit quotes dari aku ya Dih, ini dapat bocoran nih Bu, dicatat nih Bu. Boleh nih quotes-nya. there's no such things to be a perfect mom but we are Hmm. great mom to our kids intinya begitu Oke, jadi oke. kita nggak perlu jadi Jadi yang yang sempurna sempurna. tapi kita tuh pasti pasti sempurna di mata anak-anak kita tuh udah pasti Hmm. sempurna gitu jadi yang penting kita membersamai anak-anak kita tuh ada gitu loh. Kitanya ada, bukan kita ada tapi gak ada nih. Cuma Iya, cuman raganya doang fisiknya ada. doang, tapi pikirannya di mana, Tapi sibuknya pikirannya ngapain di itu kan mana, ya. mukanya kemana gitu. Oke, oke. Jadi ini poin yang saya ambil nih buat ibu-ibu semuanya. Jadi pertama, pastikan manajemen waktunya dengan baik. Bisa kalau bisa ditulis ya, hari ini mau ngapain aja, biar Iya, fokusnya terlaksana semua gitu. Karena kadang kalau kita cuman, oh hari ini mau ngapain aja, kadang tiba-tiba ke distract lupa, gitu kan, iya lupa. kan, lupa kan. Nah, Tapi ketika kalau kita kita punya dicat, catatan kan, oh iya ini udah nih, oke betul. checklist, oke ini Heeh. checklist gitu. Oke, terus juga tadi memastikan lagi semuanya berjalan
tadi sesuai porsinya nggak harus perfect tapi jadi bisa jadi gitu luar Mm-mm. biasa. Dan yang penting fokusnya tadi ada ketika waktunya tadi mungkin berbisnis, fokus berbisnis, waktunya untuk anak-anak. Jangan disambi ya, mungkin kalau disambi jadinya tidak Betul. fokus, tidak maksimal. Oke, nah saya dengar-dengar nih katanya anaknya itu juga selain bisa diurus dengan baik tapi juga berprestasi nih katanya. Gitu kan. Kalau nggak salah kemarin Eh, ada prestasi-prestasi di bidang tertentu nih. Boleh diceritain nih anaknya berprestasi di Ya, bidang apa nih? jadi kalau mungkin kalau ngomongin prestasi yang baru kelihatan anak yang pertama ya, karena kan Iya. yang kedua masih TKB, Mm-mm. yang ketiga juga Si masih baby. setahun gitu kan. Mm-mm. Jadi mungkin karena jaraknya si kakak ini sama adik-adiknya jauh, jadi Mm-mm. aku bisa fokus maksimal ke anak pertamaku ini. Mm-mm. Nah, itu mungkin juga jadi pertimbangan orang tua kalau punya anak itu memang harus banyak pertimbangannya ya, bukan Mm-mm. cuma hamil ngelahirin selesai. Justru sampai dia tua nanti sampai dia 17 tahun nih kita akan belajar terus gimana caranya menanggapi anak itu Mm-mm. sendiri gitu kan, Mm-mm. dari mulai bayi, toddler, remaja, terus Mm-mm. dewasa kan. Mm-mm. Nah, jadi anakku yang pertama ini tipenya itu dia tidak suka menghafal. Jadi suka menghafal. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa maksain itu. Mm-mm. Nah, aku sama papahnya itu jurusannya IPS. Mm-mm. Ketika di SMA kemarin, IPA dia ambil. yang memutuskan mau ngambil IPA. Mm. Aku sama papahnya gini, kamu yakin ngambil IPA gitu? Kita Iya. nggak ada basic IPA loh gitu. Kita nggak ada basic IPA loh. Dia dengan yakinnya yakin karena Passionnya dia aku mungkin nggak bisa hafalan. hafalan, Mm-mm. ekonomi, terus apa sih yang sejarah segala macam tuh Mm-mm. nggak bisa gitu. Mm-mm. Oke, ya udah, go ahead. Kalau emang kamu Mm-mm. merasa kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih, ya udah ambil gitu. Mm-mm. Nah, tugasku di sini adalah karena aku sama papahnya nggak bisa ngajarin dia di IPA gitu, ya udah aku kasih dia les kan. Mm-mm. Nah, terus kan sekarang juga banyak tuh les-les yang online yang kita Mm-mm. nggak perlu datang kan. Mm-mm. Betul. Mungkin kalau misalnya banyak orang-orang yang mikir, wah kalau les nanti pulang sekolah udah sore, terus berangkat Capek lagi. lagi, Ha. terus ngabisin ongkos juga di jalan gitu kan. Mm-mm. Terus mungkin worry juga karena pulang sekolah udah sore, Sore, apa-apa rumah malam terus lagi nanti malahan. nambah lagi malam gitu kan. Nah, jadi ada pilihan-pilihan untuk les online Layan gitu, betul. yang iya kan, ya dimana orang tuanya juga bisa lihat nih bener nggak sih nih anaknya les gitu kan, Hmm, 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 hmm. nggak takut anaknya kabur-kaburan. Betul, betul. Apalagi udah remaja ya. Bener, udah SMA lagi kan, kita kan pernah muda. Terus udah gitu akhirnya ya udah saya memfasilitasinya dengan Hmm, les-les kayak gitu. hmm, Nah, terus dia juga waktu itu pengennya les musik. Jadi hmm, awalnya dia itu pengen les musik biola. hmm, Tapi hmm. kan waktu itu masih umur 4 tahun, saya panggil guru private. Nah, guru private-nya bilang nggak bisa biola karena tangannya belum kuat kan Oh iya, untuk masih kecil. pegangnya. Terus akhirnya mendingan piano aja karena basic dari musik itu kan piano Ya, kan. Akhirnya saya kasih piano klasik. Dari umur 4 tahun sampai sekarang tuh dia akhirnya sekarang udah bisa konser segala macam, ngajarin adeknya. Jadi ngirit biaya juga. Terus udah gitu dia memang dari kecil bahasa Inggrisnya fasih ya, maksudnya Hmm, fluent gitu. Jadi ya udah, kalau emang kamu suka di bidang bahasa Inggris ya kamu dalami, kamu seriusin. Terus dia ikut kontes-kontes kayak spelling bee, kayak hmm, hmm. kontes bahasa Inggris kayak gitu. Sama dia juga ikut taekwondo. Nah, sekarang udah ban hitam. Luar biasa bisa udah jadi pelatih kalau buat itu katanya. Udah ngelatih adiknya kan, adiknya sekarang baru masuk Oh. taekwondo kan, baru, jadi dia yang ngelatih tuh setiap hari kalau misalnya Hmm, lagi pulang sekolah, lagi libur, dia yang suka ngelatih kalau lagi nggak latihan sama timnya gitu. hmm. Jadi terus kemarin sempat juga dapat gold di kejuaraan Peru internasional pas lagi Sampai pandemi kemarin sampai ya. internasional. Iya, nah itu Luar karena itu biasa. dia dapat jalur beasiswa pas lagi masuk SMA. Hmm.
Gitu. Oke, jadi tadi kalau saya ini lagi summaries lagi, berarti tadi walaupun anaknya tuh keinginannya beda sama background kita, dia pengennya IPA, background kita IPS, ya kita biarkan aja karena mungkin anak sudah bertanggung jawab dan kita bisa Betul. memfasilitasi saja gitu Hmm, kan. Jadi memfasilitasi dengan apa yang menurut kita terbaik lah gitu kan. Mungkin kayak tadi les online, mungkin kayak Sinotif ini gitu kan. Jadi nggak mm-mm. usah capek-capek lagi tadi worry-worry mungkin nganter-nganter juga, capek pulang sekolah, terus kita bisa Bener, memantau juga langsung gitu kan. Nah, bener. oke. Nah, berarti sebenarnya ini mungkin kalau saya lihat Buta itu dari awal udah sejalan dengan online. Mungkin tadi bisnisnya juga awalnya dari offline tiba-tiba oh berpikir online akhirnya jadi sekarang hampir 100% online atau masih ada offline-nya juga, Bu? Kalau buat bisnis 100% online. 100% online gitu kan. Bahkan Bahkan yang sedotin ini juga online juga. Jadi semuanya online. Karena oh, reduce cost-nya banyak ya kalau online. oke, sampai pembelajarannya pun itu sebenarnya tadi anaknya buat tambahannya juga Online. online. Nah, kalau Iya. Bu Tari sendiri ngelihat kayak perkembangan sekarang nih dari zaman dulu mungkin awal dari bisnis dari offline ke online, belajar pun offline awal jadi online itu gimana Bu Tari ngelihat perkembangan itu Bu? eh, Jangkauannya bisa lebih luas ya. Jadi kalau Hmm. misalnya yang offline mungkin cuma eh, di daerah situ aja gitu kan. Hmm. Aku Hmm. kebetulan aku di Cipinang kan. Pasti kan Hmm. kita kalau nyari apa ya, nyari pembelajaran di daerah Cipinang yang keluar berapa sih gitu kan. Terus Iya. kita kan Hmm. mikir walaupun di sama-sama di Cipinang belum tentu yang Cipinangnya ujung atau di mana gitu kan. Aduh, mikir lagi, aduh macet nih, ngelewatin pasar nih, ngelewatin apa. Terus Iya. kalau masuk jam 5 kita harus jalan setengah 5 gitu kan. Terus Hmm. nanti belum jemput lagi. Wah, itu Hmm. kan ngabisin waktu banget kayak Hmm. gitu kan. Hmm. Terus eh, belum tentu kita bisa setiap hari jemput gitu loh, Hmm. antar Hmm. jemput. Kan pasti kan kalau misalnya dia pulang misalnya naik Gojek, naik angkutan umum itu kan juga kos lagi dan itu bikin kita worry lagi kan. Hmm. Sedangkan kalau misalnya online ya mau nggak mau males juga orang tinggal ngidupin laptop Laptop. aja gitu. Masa males, masih males sih gitu. Iya. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya pembelajaran online itu lebih murah dibandingkan Hmm. offline karena ya itu Hmm. tadi kan dari Kosnya, ongkos ongkosnya. gitu-gitu belum jajannya nanti gitu. Oke, Gitu oke, sih. oke. Nah, mungkin ya sama, mungkin di Ya. perjalanan di saya juga dari awalnya offline jadi online dan tadi mungkin juga sama, awalnya hanya bisa membantu skupnya orang-orang di sekitar Sinotif aja, bahkan sekarang bisa hampir ke seluruh Indonesia. Sama kayak bisnisnya Bu Taria, katanya udah seluruh Indonesia nih katanya yang Eh, jualannya. Bukan seluruh Indonesia sebenarnya karena kan jadi si cemil-cemilnya ini tuh nggak bisa, aku kan jual tanpa pengawet ya, Hmm, 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 jadi nggak bisa ke kota-kota yang nggak ada pengiriman kilatnya. Nah kalau hmm. yang bisnis souvenir aku ini baru bisa Yes. ke mana-mana. Jadi Oke. memang aku bikin dua, istilahnya dua keran lah ya, buat buat bantu-bantu finansial Hmm, keluarga gitu. hmm. Paling enggak buat nabung-nabung jalan-jalan. Oke, oke, oke. Dan pasti di balik ini semua suami support banget ya buat ininya. Iya, jadi sebenarnya awalnya ini adalah negosiasi aku sama suami ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi dia bilang ya udah, dia tuh nggak pernah melarang aku untuk kerja di luar, Hmm, hmm, kerja kantoran gitu ya, hmm, nggak hmm. pernah ngelarang. Tapi dengan syarat eh, kalau dia pulang ke rumah, aku harus sudah ada di rumah. Ya kan nggak mungkin. Iya. Jadi menolak secara halus sebenarnya. Jadi ya udah, dia Hmm, dia memfasilitasi, udah kamu di rumah, kamu misalnya kalau di rumah kamu butuh apa, misalnya butuh laptop, butuh komputer segala macam, dia hmm, fasilitasin itu hmm, gitu. hmm, Jadi yang penting dia maunya anak-anak keurus, dia hmm, juga hmm, keurus, rumah hmm, juga keurus hmm, gitu. Nah, sebenarnya ya itu support dari keluarga inti, support hmm. dari inner ring satu kita itu yang Iya. penting, dan itu eh, ya memang udah harus komitmen sama-sama ya Betul, untuk betul. bisnis. Nah, terus sekarang memang aku juga mulai meraba dunia konten ya. Wah, Karena kan itu mendukung bisnis marketingnya juga ya, untuk gitu. marketingnya. Iya. Iya, bener dong. Kita harus istilahnya menjual produk kita tuh kalau nggak lewat bikin konten sekarang nggak mungkin kan, Hmm, kalau kalau hmm, jualannya online nggak mungkin kita nggak bikin konten hmm, sosial media gitu. hmm.
Dan yang pasti kalau untuk anak balik lagi kita harus tahu tipe pembelajaran anak ini Hmm, tuh seperti apa. Kan ada tiga tipe ya, ada tipe hmm. visual, ada tipe audio, Auditory, ada kinestetik. ada juga yang kinestetik Hmm, itu ya kan. Nah kita harus tahu tuh tipenya anaknya seperti apa. Kebetulan anak-anak aku tuh tipenya visual semua, hmm, hmm. nggak ada yang suka ngafalin, nggak ada kayaknya nggak ada yang suka ngafalin nih kayaknya, lebih ke visual gitu karena anak-anak sekarang mungkin lebih mudah untuk visual ya. Jadi kalau harus tahu dulu anaknya tuh tipe seperti apa. Nah kita Hmm, jadi orang tua juga nggak boleh ambisius. hmm, Kadang kan ada ya orang tua yang ya kayak tadi aku bilang, nih orang tuanya IPS ngapain anaknya ngambil IPA hmm, gitu hmm, kan. Ada hmm. juga yang wah orang tuanya IPA anaknya masa IPS gitu. Ada juga yang Hmm. kayak Dan gitu kan. bapaknya Nah dokter, itu anak harus jadi dokter juga gitu katanya. nah yang ada kan anaknya nggak fun, tuh Tovan, stres betul, kan. betul, betul. Dan ya itu jadinya kita yang memaksakan kehendak kita sendiri bukan kemauan anak. Hmm, Jadi anakku yang gede ini tuh pernah ngomong, hmm, Miko, kalau di luar negeri kita boleh milih subjek yang kita mau aja sih. betul. Hmm, Jadi misalnya dia ambil IPA, dia nggak bakal belajar sejarah tuh gitu. hmm, Terus hmm. aku tantang, ya udah kalau kayak gitu, kamu belajar yang benar sekarang. eh, Nanti kuliah kamu ambil sana ke luar negeri, aku bilang gitu kan. Cari beasiswa ke luar negeri, aku Wih, bilang gitu luar kan. biasa. Jadi kalau emang kamu pengen apa yang kamu mau ya udah usahain, Hmm, usahain untuk hmm, diri kamu sendiri gitu. Jangan hmm, tapi yang di Indonesia ya seperti ini, pendidikannya seperti ini. hmm, Jadi kamu harus menjalani itu. Dan aku nggak pernah sama sekali bilang ke anakku kamu harus juara satu. hmm. Kamu nggak perlu juara satu, tapi kamu harus tahu prosesnya seperti apa. Oke, oke, betul. Jadi aku selalu bilang mungkin kamu nggak juara satu di pelajaran, tapi kamu juara satu di bidang yang lain. Dan nggak Hmm, hmm, semua anak tuh bisa juara di akademiknya. hmm, hmm, hmm. Mungkin dia memang juaranya di non akademik karena kayak atlet aja dia belum tentu akademiknya bagus loh, Hmm, 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 ya kan? hmm. Gitu. Jadi Oh, kita nggak boleh memaksakan juga si anak ini eh, mau masuk ke bidang mana, mau belajarnya seperti apa. Kita fungsinya adalah menjadi pendukung yang baik, supporter yang baik hmm. gitu. Oke, jadi tidak tidak memaksakan, hanya Iya, bantu mensupport aja. Oh, dia mensupport, gimana hobinya, di mana apa kekuatan strongnya di mana, kita dukung betul, gitu kan. Jangan betul. Dan memaksakan. ya, dan ya itu dia harus tahu proses pembelajarannya seperti apa gitu. Betul, betul. Jadi Jangan cuma tahu jawabannya aja. iya, betul Jawabannya doang konsepnya sekarang seperti apa. sekarang gampang loh, ada Tinggal Google, aplikasi-aplikasi. Google gitu, Iya, googling sekarang aja. tinggal Google semua udah kelihatan gitu. Apalagi sekarang banyak ujian-ujian online ya. Hmm, 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 hmm. Lebih gampang. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu cuma kita Google doang nggak masuk di sini kan. Nah, Iya, kalau betul. kita kalau kalau kita ajarin proses pembelajarannya dia akan nempel gitu. Oke, oke, oke. Setuju banget, Bu. Oke, ini udah hampir setengah jam nih sharing-sharingnya nih. Mungkin di sana banyak ibu bapak sekalian yang mau bertanya juga secara langsung. Mungkin case-case-nya mereka seperti apa. Nah, jadi untuk ibu dan bapak yang mau bertanya, kita udah mulai open nih sesi tanya jawabnya. Jadi silakan diketikkan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Jadi bisa juga, ataupun kalau mau bertanya by lisan langsung boleh raise hand, nanti akan saya unmute dan nanti bisa bertanya secara langsung. Oke, nah sambil tunggu nih Bu Tari dari pertanyaan dari Bapak Ibu semua gitu kan. Nah, tadi kan juga diinfokan, jadi kita hanya bisa mensupport saja, tidak memaksakan. Nah, itu taunya misalkan anak itu bisa ada ini nggak sih kayak, wah anak saya yang ini dari umur berapa nih udah kelihatan nih ininya dia, passionnya dia, itunya dia gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus sejeli apa sih ngelihat itu gitu kan. Tadi kan mungkin dari awal udah tahu, wah dia nggak suka ngafal nih, mungkin dari kecil kali nggak suka ngafal, Iya. akhirnya milih IPA, silahkan gitu kan. Nah, Nah, jadi waktu kecil itu kalau yang hmm, kakaknya yang pertama, nah memang dari kecil itu udah ada ketertarikan sama hmm, musik dan sama musik. Jadi dia hmm, tuh setiap ngelihat alat musik tuh pasti tangannya tuh kayak pengen bermain gitu. Jadi hmm, 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 awalnya aku kasih mainan-mainan alat musik gitu. hmm, Nah hmm, ternyata hmm, dia hmm, tuh hmm, interest banget dan dia tuh kayak
Ami pengen biola, pengen biola, pengen biola gitu. Gitu. Nah, itu awalnya kayak gitu. Kalau anak yang kedua, ini dari kecil kelihatan bakatnya ada di olahraga. Hmm, Jadi hmm. anakku yang kedua itu umur 3 tahun setengah udah bisa naik sepeda roda dua. Wow. Aku sampai kaget kan. Terus sekarang, Hmm. umur 4 tahun udah bisa berenang sendiri. Terus umur 5 tahun kemarin belajar naik roller skate. Nah, sekarang 6 tahun itu lagi belajar main skateboard. Jadi Hmm. emang tipenya anak yang suka Kegiatan fisik ya. berolahraga gitu. Fisik ya, olahraga fisik dia suka. Terus manjat-manjat segala macam karena anak Hmm. cowok juga kali ya. Hmm. Nah, di situ udah waktu itu aku pas umur 3 tahun aku masukin ke gym gym yang buat anak-anak. Hmm. Jadi memang kita harus ngelihat juga nih anak Hmm. passionnya di mana sih gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa aku di rumah untuk Hmm. mengetahui sebenarnya passionnya si anak ini apa sih gitu. Oh. Tapi untuk yang ibu-ibu bekerja juga saranku adalah walaupun kalian kerja misalnya 9 to 5 atau kadang lembur juga gitu loh sampai Hmm. malam, kasih waktu untuk anak misalnya pagi-pagi eh, sarapan bareng anak Hmm. atau Hmm. sekedar ngantar ke sekolah, Hmm. ngobrol 5 menit di mobil atau ngobrol di meja makan itu tuh berharga banget buat anak dan kita jadi punya bonding sama anak itu sendiri gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi tadi pastikan lagi dari kecil pemantauannya seperti apa, bisa Mm-mm. lihat langsung juga, lihat, wah dia seperti ada kecil bisa kita boleh arahkan tuh gitu kan, jangan kita paksa kan. Karena kan mau Oke, gimana pun ibu itu punya naluri ya anaknya tuh sebenarnya anaknya tuh ke arah mana sih gitu. oke, oke. Nah, ini ada yang tanya tapi langsung japri ke saya nih, langsung chatnya malu mungkin. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan awalnya bisnis cemil-cemil ini offline ya gitu kan Bu ya. Nah, Mm-mm. terus beralih ke online itu apa sih yang membuat tadi maksudnya yakin untuk jualan online? Padahal mungkin tadi tahun 2009 kan bilangnya itu Iya, online itu belum masif gitu kan. belum Nah, itu apa sih yang membuat yakin katanya? peluangnya karena waktu tahun 2009 online itu belum banyak. Jadi aku adalah Hmm. pionir untuk menjual cimol secara online. Jadi kalau Hmm. kita mau bisnis memang kita harus tahu peluangnya di mana. Hmm. Eh, apakah nah itu kan ada trial dan errornya ya. Hmm. Hmm. Jadi pas lagi sebelum berjualan online itu kan pasti kan pertamanya offline kan. Hmm. Nah, kita punya perbandingan. Oh, jualan online sehari dapatnya sekian. Hmm. Jualan offline dapatnya sekian. Kalau 1 minggu dapatnya berapa berapa. Terus Hmm. cost yang dikeluarkan berapa. Kalau offline belum bayar orangnya Hmm. yang buat kelilingnya, ya Hmm. kan? Hmm. Belum apa namanya bahan-bahannya belum tentu habis di saat itu juga. Sedangkan kalau online kan kita bisa buka order dulu kan. Hmm. Nah, jadi cost-nya itu lebih sedikit gitu. Nah, itu sebenarnya ya kita memang harus riset, terus Bisa. trial and error juga gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba punya toko, ah udah tutup aja, maunya online aja gitu. Yang nggak kayak gitu kan. Seperti Ya. kasusnya kayak di Tanah Abang kan kayak gitu kan. Hmm. Mereka mereka belum tentu bisa online gitu karena Hmm. kan memang SDM-nya juga tidak mumpuni Hmm. gitu. Jadi memang kita juga karena memang sekarang khususnya dari semenjak pandemi ya, Hmm. semuanya tuh jadi beralih ke online semua dan kita mau Hmm. nggak mau juga memang harus upgrade diri juga gitu Hmm. untuk beralih ke dunia digital. Oke, oke. Oke, nah ini ada juga pertanyaan dari Ibu Sinta. Nah, ini mau tanya dong, gimana menyikapi dan tips memotivasi anak ketika mereka tuh nilai di sekolahnya jelek-jelek. Nah, karena sebagai orang tua yang kerja, kadang kan capek nih udah hasil kerja, Iya bener. tiba-tiba sampai rumah, lah lihat anaknya nilainya jelek, terus tiba-tiba suka hilap dan berubah jadi Godzilla katanya. Hmm. Nah, itu ada tipsnya nggak ketika udah capek-capek mungkin kerja, lihat anak mungkin ini aja, gimana nih cara kita pertama mungkin relax diri sendiri, abis itu motivasi anak biar bangkit Benar. gimana? Jadi kayaknya itu problem semua ibu-ibu ya, apalagi kalau udah capek gitu, Mm-mm. terus itu ngelihat anak nggak mau ngerjain tugas, terus Mm-mm. nilainya jelek gitu kan, Mm-mm. kayaknya tuh gitu. Tapi coba
mikir dulu, balik lagi ke kita Mm-mm. sendiri ya. Mm-mm. Kita dulu waktu waktu sekolah, apakah nilai kita semuanya bagus? Mm-mm. Ya kan, Mm-mm. satu. Yang kedua, eh, kalau kita, aku pernah dalam posisi aku marahin anakku karena nilainya jelek tuh pernah. Mm-mm. Kenapa sih gitu kan? Mesti kenapa sih gitu? Padahal kalau dipikir-pikir, dulu kita juga kayak gitu kok, ada Mm-mm. loh nilai jelek gitu. Tapi Mm-mm. kok kita berharap anak kita sempurna sih gitu kan? Nah, akhirnya yang aku lakukan adalah itu, dan itu tidak memperbaiki nilai mereka. Malah Jadinya menurun. mereka juga ah, udahlah, nggak ada motivasinya gitu, cuma Mm-mm. dimarahin doang gitu. Nah, yang aku lakukan akhirnya adalah berdiskusi lah sama dia. Kamu kenapa nilainya segini gitu? Bisa nggak? Mm-mm. Aku sampai bilang kayak gini ke anakku. Bisa nggak kamu nilainya KKM aja deh. KKM itu kan nilai Standarnya. standarnya kan. Mm. Paling tidak kamu pass the grade. Mm-mm. Kamu nggak perlu dapat 100 di semua nilai kamu. Paling nggak kamu pass the grade aja gitu. Mm-mm. Karena kita nggak bisa, aku kasih tahu dia, karena kita nggak bisa dapat nilai semuanya A tuh, nggak bisa gitu. Mm-mm. Nah, kita ajak ngobrol anak-anak. Terus udah gitu, kalau aku kadang aku suka suka gini, mana sih soal yang nggak bisa tuh mana gitu. Mana soal yang nggak bisa? Ini, nah, oke. Karena aku misalnya yang pelajaran yang dia nggak bisa IPA gitu kan. Karena aku nggak bisa juga. Oke, kamu butuhnya apa? Kita cari di Mm. Google, coba. Mm. Jadi aku belajar juga gitu loh. Dan anak Mm. tuh ngelihat, oh ibu gue aja Oh, masih mau belajar ya belajar. di umur segini. Masa kita kalah sih gitu. Dan Mm. biasanya aku kayak gitu tuh. Kamu yang penting kamu baca, kamu pelajari, itu tuh semua sekarang kamu udah gampang. Di Google semua udah ada. Kalau kamu mau cari tahu, kalau kamu mau ngulik-ngulik itu ada. Dan sekarang kalau nah itulah eh, plusnya kalau ikut online Online course. course. Betul. Kita bisa nanya dimanapun kok, ya Betul, kan? betul. Ha, Kita nggak harus bisa, capek-capek datang ke tempat nggak les usah gitu ya. capek-capek nunggu, nunggu deh ntar hari Selasa baru ada gurunya gitu, baru les hari Betul, Selasa gitu. betul, Sekarang kalau misalnya plusnya online course adalah kayak gitu. Jadi, oh nggak tahu nih, coba nanya ah, coba betul. ah, Ha. kayak gitu. Jadi saya bilang sama anak saya gini, kamu sekolah bayarnya sama sama yang lain. Hmm. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya. Hmm. Sekarang udah ada WhatsApp, kamu nggak tahu, kamu WhatsApp gurunya, ya kan? Iya. Jangan sampai, paling tidak kamu udah berusaha untuk mencari tahu, untuk belajar gitu. Hmm. Dan ya yang tadi aku bilang, aku nggak pernah force anakku untuk Hmm. juara satu, untuk jadi yang paling baik di kelas gitu, enggak. Tapi yang penting kamu tahu prosesnya seperti apa, kamu tahu caranya begini gini gini gitu. Oke, oke. Jadi tadi mungkin buat Dan jangan lulusin dan lupa, yang pasti jangan lupa untuk memuji anak pencapaian saat berapapun dia ya. achieve Hmm. something gitu. Kadang kan kita ada Ingatnya loh orang tua. marah-marahin doang tapi lupa mm, lupa Nah, muji. pas lagi anaknya dapat itu, gitu Oh, oke. doang gitu kan. Ya anak jadi lah, dapat nilai bagus nggak bagus sama aja nih gitu. Hmm. Paling enggak kalau aku suka, wah kalau kamu dapat sekian ya udah yuk kita makan yuk gitu. Kita Hmm. apa gitu. Jadi ada achievement gitu loh yang kita berikan ke anak. Terus untuk meredam emosi kita sendiri adalah kita harus punya quiet time juga buat kita. Nah, yang Hmm. tadi aku bilang, kalau bagiku quiet time aku adalah aku pagi-pagi nyiapin kopi sambil nulis, dengerin Hmm. lagu. Jadi itu bisa Relax. relax, relax dulu. Bangun lebih pagi nggak apa-apa. Yang penting punya waktu untuk sendiri, Hmm. tanpa suara-suara anak-anak gitu, tanpa keberisikan dan kehebohan di rumah, nggak apa-apa. Tapi punya waktu untuk diri sendiri. Mungkin kalau yang Muslim pagi-pagi kita sholat dulu gitu ya. Hmm. Jadi kayaknya lebih tenang aja gitu loh. Diri tuh Hmm. lebih tenang gitu. Dan nggak ada yang salah dari ibu-ibu yang mau escape dari rutinitas. Karena kita nggak bisa nggak bisa nuangin air ke gelas yang udah penuh, Penuh, betul, betul. luber Luber. jadinya. Hmm. Jadi kita harus ngosongin airnya dulu, baru kita bisa isi lagi dengan air yang baru gitu. Jadi untuk menghilangkan kekeruhan di air itu, kita harus membuang air yang keruh itu dulu untuk
ngisi air yang baru gitu. Jadi kalau tips aku nih, dulu waktu aku kerja, pulang kerja, biasanya entah aku diem dulu di kamar mandi, Mm-mm. duduk aja main handphone gitu di kamar mandi, Tanya diem diri dulu. aja. Oke, udah nih gitu misalnya 10 menit, 15 menit, baru all in ke anak gitu. Apa hari ini ngapain? Di sekolah ada apa segala macam baru berdiskusi karena anak itu sebenarnya kalau kita ajak diskusi dia akan lebih lembut hatinya dibandingin Betul. kita ngasih tahu dia saat marah-marah nggak Hmm. akan masuk ke sininya dia cuma dia yang ada dia menimbulkan rasa benci aja ke kita Hmm. jadinya. Oke, oke, oke. Siap-siap nih. Cukup terjawab ya, Ibu Sinta ya. Oke, penjabarannya. Tadi juga kita langsung kejawab juga tuh ada pertanyaan dari Ibu Tuti Queen. Emosi Gimana ya. cara emosi? Kejawab juga langsung katanya. Jadi dua pertanyaan kejawab nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Tari ya. Ini ada dari Ibu Mutia Erlisa Karamoy. Nah, salam kenal Bu Tari, Mbak Tari. Iya. Saya juga ibu dari 3 orang anak sama nih. Kebetulan juga bekerja dari rumah juga. Nah, seringkali ada momen lagi ngerjain deadline. Nah, tapi anak nggak bisa diajak kerja sama nih katanya. Ring. Nah, itu gimana nih solusinya biar pekerjaan tetap lancar, tapi anak juga nggak ngerasa terabaikan. Nah, itu seperti apa? Betul. Kalau aku, karena anakku ada 3 ya. Hmm, Jadi aku punya ruang kantor di sini. hmm, Yang di sini aku siapin mainan juga buat anak-anak. hmm, hmm, Jadi memang jadi ibu itu mesti multitasking tuh bener. hmm, Di saat kita lagi kayak gini, anak sambil main pakai suara-suara lala gitu, kita harus tetap fokus tuh. Itu hmm, bener gitu. hmm, Itulah hebatnya jadi ibu tuh itu, hebatnya hmm, perempuan tuh itu. Nah, jadi biasanya memang harus ada balik lagi yang aku bilang tadi harus ada yang dikorbankan ya. hmm, Tapi kalau misalnya aku boleh saran, ketika kita dikejar sama deadline, kita harus bisa pilih prioritasnya yang mana. Kalau ada yang hmm, bisa dimintain tolong, misalnya anaknya ada 3, si kakak bisa nih sambil ngajak adiknya main, Kak, tolong ya ajakin adiknya hmm, main dulu sebentar aja. Nah, kita memang harus berkejaran sama waktu, hmm, atau ya, kita harus kasih pengertian juga ke klien bahwa sebentar ya, ini anak saya lagi begini, nanti 10 menit saya kerjain selesai gitu. Jadi memang hmm, kadang aku sampai tengah malam anak-anak udah tidur baru aku ngerjain kerjaan gitu. Memang harus ada yang dikorbankan, waktu istirahat dikorbankan, ya kan waktu bermain dikorbankan hmm, atau deadline-nya dikorbankan gitu. Jadi hmm, kita yang tadi aku bilang kita nggak bisa dapat 10-10-nya, dapat hmm, 100 tuh nggak bisa dapat 100 tanpa mengorbankan yang lain gitu. hmm. Oke, berarti atur skala prioritasnya nih kira-kira yang mana yang akan dikerjakan lebih dulu sama kita juga jalin Heeh. komunikasi baik ke anak maupun ke pekerjaan tadi gitu. Jadi Iya kita betul. take a time sebentar, coba selesaikan satu problem, lanjut lagi ke selanjutnya. Karena tadi Betul. kalau Nah, sambil nyambi susah betul. susah, nggak dapat semuanya jadinya kan. Betul, Nah, betul, kadang betul. itu juga kalau aku kadang suka juga komunikasiin ke suami bahwa nih aku hari ini ada kerjaan begini gini gini, kamu Hmm. tolong ya tidurin Oke. anak-anak gitu. Hmm. Aku ada kerjaan, ini anak-anak udah siap nih tinggal tidur, aku harus ada deadline, aku harus gini gitu. Terus Hmm. kayak hari Sabtu gini juga, aku hari ini ada webinar dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti kamu tolong ya pegang anak-anak gini gini gini. Jadi memang segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan juga sama pasangan karena kan itu support system kita yang pertama Betul, kan. betul, betul. Oke, jadi cukup. Dan jangan takut untuk meminta bantuan Iya, karena hidup manusia itu gitu. nggak bisa hidup sendiri, benar. Betul. Oke, oke, keren banget Bu Tari jawabannya cukup terjawab ya Ibu Mutia Erisa Kanamoy. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Ibu Nabila. Bukan yang nggak sayang ya Ibu Bapak semua. Mungkin nanti kalau ada ini bisa langsung japri-japri mungkin Nanti atau japri aku ya, DM kita DM Bu Tari. curhat-curhat ya. Oke. Nah, ini Hai Mbak Tari, saya Nabila. Saya kebetulan juga ada bisnis dan emang challenging banget atur waktu sama anak. Nah, apa baiknya pekerjaan itu selesai di kantor saja, nggak dibawa ke rumah? Nah, kalau ini di kantor, kadangnya soalnya kalau kerja di rumah, anak-anak juga minta atensi. Nah, itu tadi, bagi waktunya lagi nih. Jadi apakah kalau yang masih bekerja, kayak dulu mungkin awalnya juga Bu Tari kerja ya, mungkin pas anak Iya. pertama nih, apakah semua pekerjaan itu lebih baik diselesaikan semua di kantor, di rumah spesial buat anak-anak, ataupun seperti apa?
Lebih baik yang mana? Kalau kalau aku menurut pengalaman aku Mm-mm. mendingan lembur di kantor. Bener, karena daripada ke rumah terus Bawa bawa kerjaan bawa begitu. kerjaan, terus Heeh. anaknya minta main, tapi ibunya nanti dulu dong, lagi kerja nih gitu kan, Hmm. marah-marah. Jadinya kerjaannya nggak selesai, anaknya juga kena marah, padahal tuh anak nggak salah ya, Iya, betul, ya betul. kan? Mendingan ya udah kalau emang harus ngerjain itu semua di kantor, kerjakan semua di kantor, Mm-mm. pulang damai, ya Hmm. kan? Pulang udah nggak marah-marah sama anak, nggak digangguin kerjaannya sama anak. Nah, itu yang aku lihat juga di suamiku. Dia kadang suka pulang ternyata masih punya kerjaan, tapi Hmm. dia bilang aku masih ada yang harus dikerjain. Oke, aku bilang nggak apa-apa, kamu kerjain, aku bisa pegang anak-anak, aku tidurin anak-anak, tapi aku minta waktu kamu 10 sampai 15 menit untuk main sama anak-anak, untuk Oke. ada buat anak-anak, Mhm. sekedar bercanda-bercanda aja, tapi tahu Mhm. nih, oh papa udah Pokoknya ada. pulang, papa main sama kita. Habis itu aku bilang, ayo anak-anak udah kita mandi tidur gitu. Jadi paling Hmm. tidak ada, mereka tuh punya waktu, oh pagi tuh uh, bapaknya ada, pulang juga bapaknya ada gitu. Nah, Hmm. setelah itu kamu mau kerja sampai malam juga nggak apa-apa, tapi kan kamu istilahnya tanggung jawab di rumahnya sudah selesai juga kan. Atau aku bilang, kalau memang kamu nggak bisa diganggu banget, mendingan kamu selesaiin kerjaannya di kantor. Jadi pulang udah nggak bawa kerjaan, udah enak gitu loh. Oke, oke, oke. Oke, cukup terjawabnya benar. Jadi kalau bisa selesaikan dulu, jadi ke rumah itu udah dalam kondisi netral, Bener. udah Karena ada damai juga gitu. Heeh. teman-temanku yang kemarin waktu pas pandemi ya, mereka Heeh. kan WFH kan, Heeh. merasa tuh kayaknya nggak bisa mereka kerja di rumah karena Pak. kayak ya karena kan banyak gangguan dari anaknya gitu Heeh. kan. Anaknya menganggap ibunya WFH tuh libur Libur gitu. tuh. Jadi sama kayak suamiku kemarin WFH. Anak-anaknya tuh nganggapnya libur gitu. Papa ayo, papa gini, papa main, papa apa gitu. Jadi merasa aduh kayaknya nggak bisa nih. Ya udah akhirnya mereka ke kantor, mendingan nggak apa-apa deh WFH tapi ke kantor gitu daripada nggak bisa kerja di rumah gitu Oke. kan. Nah lebih baik kayak gitu dibandingkan kita kerja nggak Kita nggak fokus ya. 100% juga, Heeh. nggak fokus, terus anak juga kena Nggak marah 100% juga. juga. Heeh. Iya, jadi anaknya mikir si papa si mama di rumah tapi kok Nggak kerja fokus sih, kok bekerja. kok nggak Heeh. mau nemenin aku sih gitu. Heeh. Jadi jangan sampai anak ngerasa kayak gitu, oh papa nggak mau nih main sama aku, papa ntar sekarang kita kalau dientar-entarin sama anak juga marah kan. Iya. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya dan penjelasan dari Ibu Tari. Semoga bisa menginspirasi banget nih gitu kan tips dan triknya. Nah, terus juga setelah ini saya akan menjelaskan tentang program dari Cinotif-nya nih. Gimana cara Cinotif bisa menghandle nih orang tua mungkin ada stres dengan pekerjaan dan stres dengan bisnisnya, tapi anak tetap prestasi. Nah, mungkin saya izinkan saya share screen-nya, Bapak Ibu. Ini saya ini. Oke, kelihatan Bapak Ibu semua layar saya? Oke, nah jadi ini webinar kita kali ini dan saya akan jelaskan sedikit tentang Sinotif. Oke, saya putarkan video. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Okay, and then for triple I, can we simplify or not? Can. Okay, divide by Divide by 4. 4. Okay, good. So this is become to 1 over 1 over 3.
Really okay. Pengalaman aku dengan Sinotif itu sangat baik. Aku ikut les Sinotif di 3 mata pelajaran, ada matematika, kimia, dan juga fisika. Dan di ketiga mata pelajaran itu aku sangat melihat peningkatan dalam nilainya setelah ikut Sinotif. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu jika ada kesulitan atau jika ada PR atau untuk persiapan ujian dan ulangan, dan mereka berpengaruh besar dan itu berpengaruh besar terhadap nilai-nilai yang aku dapetin sekarang untuk ketiga mata pelajaran itu. Ya, terima kasih. Oke, nah mungkin selanjutnya Ibu Bapak banyak yang seperti ini kejadiannya di rumah gitu kan. Jadi ketika kita pengen fokus kerja, anak datang ngerecokin, gimana nih mah, cara belajarnya gimana nih? Nah, serahin aja sama Sinotif. Kenapa Sinotif bisa menjadi solusi? Nah, pertama, pasti Sinotif jadi solusi buat orang tua. Karena pelajaran Math Fiskim yang tadi mungkin sama kayak Bu Tari ya, ini jadi momok gitu kan ya. Nah, ini bisa terhandle lagi dengan ada Sinotif, sehingga orang tua bisa bebas dari stres, bisa fokus ke bisnis dan karirnya. Dan anak-anak pun mendapat pelajaran yang konsepnya benar. Jadi kalau konsepnya benar, mau diulang berkali-kali pun soal yang berbeda itu akan tetap bisa menjawab. Sehingga mereka bisa happy menjalani sekolahnya, tidak stres, dan bisa makin percaya diri. Dan bahkan kalau udah percaya diri, bisa ke next, ikut olimpiade, ikut berprestasi, kayak gitu. Nah, di sini Sinotif ada beberapa program pembelajaran. Ada yang pertama program Diamond, yaitu program one on one. Ini adalah program yang jika ibu bapak anaknya suka dengan yang namanya private atau sendiri gitu. Nah, yang kedua ada juga Premier Platinum, ini best seller kita. Nah, ini pembelajarannya 3 sampai 5 orang. Nah, ini difavoritkan oleh siswa-siswa yang biasanya internasional ataupun sekolah dengan nasional yang dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada juga program favorit buat sekolah nasional, yaitu Premier Gold. Di sini 6 sampai 15 siswa. Nah, di sini gurunya spesial sesuai dengan pelajaran masing-masing, ini matematika sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri. Nah, lalu yang terakhir ada Premier Silver. Nah, ini buat anak-anak yang pengen belajar sendiri. Katanya, aku cuman butuh belajar sendiri aja gitu. Ketika kesulitan baru bertanya, ini juga bisa ibu bapak pilih kayak gitu. Nah, kenapa Sinotif lebih dari terbukti meningkatkan siswa? Pertama, karena specialized. Jadi, gurunya sendiri itu adalah ahli bidangnya masing-masing, baik di pelajaran maupun di tingkatannya. Jadi guru matematika SD, matematika SMP itu berbeda. Nah, begitupun sama di matematika, fisika, dan kimia, gurunya pun berbeda. Jadi gurunya bisa fokus mengajarkan pelajaran lebih maksimal lagi. Yang kedua, systemized. Nah, systemized ini jadi pembelajaran dibuat secara bertahap. Dari penjelasan materi dulu, dari soal yang paling mudah, sampai soal yang paling susah. Sehingga ketika konsepnya sudah sangat oke, soal dibolak-balik seperti apapun, pasti anak bisa menjawabnya. Lalu yang ketiga ada personalized. Ya, tadi sesuai dengan karakter siswanya. Kalau mau private, ada kelas diamond. Misalnya dia mau belajar sendiri, ada kelas silver. Dia tingkat kesulitannya lebih susah, ada kelas platinum kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Oke, yang terakhir juga ada limitless. Nah, ini ada layanan tambahan 24 jam non-stop. Nah, tadi mungkin seperti Bu tadi bilang, mau tanya malam-malam, nah, kita ada aplikasi tanya jawab soal yang siap membantu, ataupun mau belajar pagi-pagi banget nih, kita ada website e-learningnya juga, sehingga kapanpun dan dimanapun kita bisa belajar dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan video lagi. Kini jarak tak lagi jadi penghalang. Semua anak dimanapun memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran berkualitas. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menggunakan Sinotif Learning Method dengan continuous improvement, Sinotif hadir membantu siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Saya Kaitin Geret dari Palembang. Saya Presi dari Papua. Saya Cesar dari NTT. Saya Sela dari Manokwari. Saya Jensen dari Banyuwangi. Saya Victoria dari SDH Makassar. Saya Reva dari Pontianak. Saya Jessica Fransina dari Kalimantan Barat. Nama saya Revana Pemulana dari Bali. Saya Digo, saya dari Kota Semarang. Saya Jen dari Jawa Tengah. Bersama Sinotif, belajar interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, tadi adalah beberapa siswa-siswa dari tadi 35.000 lebih siswa yang sudah dibantu oleh Sinotif. Bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi, nah untuk spesial nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini, kita akan memberikan voucher belajar 1 kali bersama Sinotif
yang harusnya berbayar tapi ini gratis khusus untuk Bapak Ibu semua. Jadi boleh di screenshot ataupun di foto kayak gitu kan. Nah, di sini nanti momennya pas banget nih. Mungkin Bapak Ibu semua anak-anaknya sebentar lagi mau penilaian akhir semester ya atau ulangan semester. Nah, itu bisa digunakan voucher ini untuk belajar baik untuk review materi-materi sebelumnya, persiapan tesnya ataupun ada PR-PR yang mau dibahas sebelum ujian akhir semester ini itu bisa banget. Nah, jadi boleh di screenshot dan dibawa nanti kalau jika ada pertanyaan gitu bisa dihubungi ke nomor di bawah ini 0812 3645 8100. Atau tadi juga Bu Tari jelaskan ada tes tentang gaya belajarnya. Nah, ini juga bisa dihubungi nih di 0812 3645 8100 kita ada tes gaya belajar untuk anaknya. Jadi anak bisa belajar, ibu-ibu bisa tes dulu dan lalu berkonsultasi nih dengan education consultant sehingga bisa memilihkan kelas yang mana yang kira-kira sesuai dengan anak Bapak Ibu semuanya. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, jadi boleh nih dari Ibu Tari kira-kira conclusion-nya nih atau penutupnya nih buat Ibu Bapak semua sehingga tadi bisnisnya tetap lancar, anak pun bisa berprestasi. Silakan Bu Tari. Yang pasti tadi kalau tadi summary yang tadi semuanya, yang pertama itu tadi aku bilang kita nggak perlu jadi 10, tapi mental dan fisik kita berantakan, mental dan fisik anak juga berantakan. Terus nantinya kita nggak bisa membersamai lagi, nggak bisa kerja lagi karena kita udah keburu capek ngejar 10 itu gitu. Jadi it's okay dari 10 list yang kita tulis sehari. Mungkin cuma 5 atau 6 yang terchecklist, it's okay. Tapi paling tidak yang prioritas sudah kita kerjakan. Yang kedua, kita harus tahu anak itu maunya ke arah mana. Jangan kita ambisi sama keinginan kita sendiri. Jangan karena ngelihat orang tua yang itu anaknya sudah begini, kok anakku nggak begitu. Jangan karena ngelihat sosial media anak yang itu dipamerin udah bisa begini kok anakku nggak bisa. Jadi lebih ke kita jadinya membanding-bandingkan anak. Kamu anak si itu udah bisa begini. Jangan jadi orang tua yang julid gitu ke anaknya sendiri. Karena itu adalah bullying pertama yang terjadi ya. Kita ada juga loh orang tua yang membuli anaknya seperti itu gitu. Kamu cuma dapat segitu doang aja. Itu yang bikin mental anaknya jatuh. Sedangkan fondasi anak itu kan yang pertama ada di keluarganya sendiri gitu. Oke, jadi konklusi sangat bagus sekali dari Bu Tari. Jadi poin-poinnya bisa dicatat dan dipraktekkan nih untuk Ibu Bapak semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau mengadakan polling sekali lagi. Nah, pollingnya, oke. Jadi boleh dikasih nilai nih Ibu Bapak di kolom chat. Kalau 1 sampai 5, kira-kira berapa nih nilai untuk webinar edukasi sensitif di pagi hari ini? Oke, boleh diketikkan di kolom chat. Sama kalau ada misalkan apa yang dipelajari, itu boleh jadi kayak misalkan nilai 4, karena saya belajar ini. Silakan. Nilainya 5, karena saya belajar ini. Silakan boleh diketikkan di kolom chat sebelum kita akhiri sesinya. Oke, nah sambil tunggu, saya mau mengingatkan lagi buat Bapak Ibu semua, tadi vouchernya bisa digunakan untuk persiapan nih akhir semester anak putra-putri Bapak Ibu semua, sehingga persiapan semester bisa lebih maksimal. Sehingga tadi mungkin yang pusing nih, stres ngajar anak sendiri, bisa dipakai voucher untuk belajar nih bersama Sinotif seperti itu. Ataupun tadi mau konsultasi juga nih lebih dulu tentang pembelajaran, ya kira-kira lebih cocok di kelas yang mana, ataupun anak saya juga mau tadi tes tadi gaya belajar seperti apa, itu juga bisa Bapak Ibu semua lakukan di nomor 0812 365 8100. Oke, masih tunggu chat atau oke? Oke, nanti mungkin kalau belum sempat di chat ini boleh dichatkan di grup ya, grup webinar. Berapa nih scoringnya 1 sampai 5 dan kenapa nih kira-kira ngasih skor? Oke, mungkin sudah lebih 6 menit. Terima kasih waktunya buat Ibu Tari, sharing-sharingnya sangat menarik sekali. Juga buat Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri webinar kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di webinar-webinar edukasi Sinotif berikutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ntar kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi, follow Instagram aku ya. Oke, di apa nih Instagramnya kalau boleh di ini?
Tari Agustin. Oke, di Tari Agustin. Oke, jadi terima kasih buat Bapak Ibu semua. Sampai kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Have a nice weekend. Terima kasih Bapak Ibu semua.